Kalau boleh saya menganalogikan masker, vaksin, dan payung. Payung pada musim hujan, payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Tapi payung bisa melindungi diri kita dari terpapar air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Ganep Warsito, Kepala BNPB Pusat. Yang saya hormati Bapak-Bapak Jenderal yang bersama dengan rombongan beliau yang hadir pada kesempatan ini, para hadirin undangan yang berbahagia dengan kuliah umum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Jenderal, dan juga ada beberapa narasumber kita yang nanti akan memberikan materi, diantaranya Dekan Vokasi Fakultas Teknik UGM, kemudian Ibu Sumeyyah dan Ibu Evi Erkan dari Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Turki. Dan saya mohon kepada kita semua, para peserta, dan juga kita ini Zoom secara nasional Pak Jenderal, jadi diikuti oleh seluruh provinsi bahkan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi ini virtual secara langsung, jadi ada hadirin dan hadir out. Ini Pak Jenderal, kami menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal, baik dari sisi ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana rencana yang menjadi program pemerintah ini yang kita harapkan untuk bisa disampaikan kepada kami. Saya kira saya tidak panjang lebar dan tidak memberikan komentar apapun, sepenuhnya kita serahkan forum ini kepada beliau untuk menyampaikan kuliah umum kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Rektor KIN Ambon yang sudah memfasilitasi kegiatan rangkaian pekan pengurangan risiko bencana yang kita lakukan di Ambon ini, beserta seluruh sivitas akademika yang saya banggakan. Pejabat utama BNPB, Pak Setama, Bu Irtama, para deputi dan tenaga ahli yang saya hormati, tentunya yang saya hormati dan saya sayangi para mahasiswa, mahasiswi, adik-adik semuanya dari AN Ambon ini sebagai generasi penerus bangsa yang kita harapkan bisa membangun Maluku dan Indonesia ini agar lebih aman dan maju serta berkeadilan. Bangga rasanya saya mendapat kesempatan untuk mengisi kuliah umum di sini. Karena ini merupakan satu kehormatan tentunya bagi saya, dan saya merasa terhormat. Sebelum lebih lanjut saya menyampaikan apa yang ingin saya pesankan kepada adik-adik semuanya, kita tentunya sebagai umat atau hamba Tuhan yang bertakwa, kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita, karena rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di siang hari ini untuk mendengarkan atau mengikuti rangkaian kegiatan Hari Pengurangan Risiko Bencana yang manajemen kebencanaan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua yang saya hormati dan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang rawan bencana.
Kenapa rawan bencana? Nanti akan saya jelaskan. Posisi geografisnya, letaknya, dan potensinya. Sehingga kita bisa mewaspadai dan memitigasi bencana ini. Dalam 5 tahun terakhir, periode 2016 sampai dengan 2020, BNPB mencatat kejadian bencana sebanyak 17.032 kali. Artinya, itu kalau kita hitung setiap hari setidaknya akan terjadi 10 kali bencana. Jadi BNPB mencatat ada 17.032 kali bencana. Itu dalam periode 2016 sampai 2020. Artinya setiap hari kita merasakan 10 kali kejadian bencana kalau kita hitung. Hal ini tentunya bukan jumlah yang kecil. Kenapa? Karena bencana ini resikonya menimbulkan korban, baik itu korban harta dan jiwa. Dari total kejadian yang terjadi pada periode itu, 99% adalah bencana hidrometeorologi. Apa itu bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi yang disebut hidrologi basah antara lain adalah bahaya banjir, banjir bandang, longsor, kemudian cuaca ekstrim, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Nanti di hidrometeorologi ini dibagi dua, basah dan kering. Kalau kering itu terjadinya kebakaran hutan, kebakaran lahan. Nah pentingnya itu relawan peduli sungai itu untuk mencegah ini tadi, kejadian hidrometeorologi yang berat basah. Kemudian selama 2021 kita sudah mencatat terjadi 2056 kejadian bencana. Walaupun di 2021 itu menunjukkan angka penurunan dibanding dengan kejadian bencana yang terjadi pada periode tahun 2020. Yang selanjutnya kita perlu ketahui baru-baru ini pada hari Jumat terjadi gempa bumi. Itu di Kabupaten Karangasem dan di Kabupaten Bangli. Memang magnitudenya adalah 4,8 skala Richter. Tetapi menimbulkan korban jiwa dan juga korban harta. Kita mencatat ada 3 orang meninggal. Kemudian ada 82 orang luka-luka dan setidaknya ada 19 orang atau 5 kakak yang mengungsi. Dan kerusakan ini cukup banyak. Kerusakan materialnya yang ditimbulkan adalah kerusakan 269 rumah. Ini mengalami rusak berat dan 302 rumah rusak ringan. Serta kerusakan pada fasilitas umum seperti sekolah, sarana ibadah, kemudian longsor yang menutup jalan-jalan penghubung antara satu kabupaten atau kecamatan dengan kecamatan atau desa yang lainnya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu? Korban terjadi karena gempa ini terjadi pada pukul 4 dini hari, 4 pagi, sementara masyarakat sedang lelap-lelapnya tidur. Kemudian kenapa terjadi banyak rumah yang roboh? Karena konstruksi rumah di sana tidak tahan gempa. Konstruksi rumah di sana tidak memiliki struktur yang tahan gempa. Sehingga begitu kena gempa, itu terjadilah beberapa rumah yang roboh. Dengan frekuensi bencana yang tinggi ini, maka pada tahun 2019, World Bank menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia. Jadi ada yang bilang Indonesia itu supermarket bencana. Tapi bagi saya lebih cocok saya memilih istilah itu adalah laboratorium bencana. Kalau supermarket bencana konotasinya kita jualan bencana. Karena supermarket itu macam-macam untuk menjual barang-barang dari situ. Saya lebih cocok menggunakan istilah laboratorium. Karena dari bencana ini kita bisa belajar, Pak. Dari bencana ini kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan risiko atau mitigasi, dan juga kita bisa melakukan kesiapsiagaan apabila terjadi bencana. Ya. Jadi sepakat kita gunakan istilah Indonesia adalah laboratorium bencana. Kemudian
Bapak Presiden dalam setiap kesempatan selalu menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus mengedepankan aspek pencegahan. Tolong diingat. Ini pesan dari Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, menyatakan bahwa penanggulangan bencana itu harus mengedepankan aspek pencegahan. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat terjadi bencana. Seperti kata pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya, upaya pengurangan resiko pada kondisi pra bencana harus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan bencana. Jadi kalau kita lihat tahapan bencana mulai dari pra bencana, kemudian saat bencana atau penanggulangan darurat dan pasca bencana, ini harus menjadi satu sistem yang utuh. Manajemen bencana sudah seharusnya menjadi suatu kesatuan tadi yang terintegrasi. Baik sebelum terjadi, kemudian saat terjadi, dan setelah terjadi bencana. Manajemen bencana mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, lalu tanggap darurat dan pemulihan harus menjadi siklus yang terkelola dengan baik melalui upaya dan dukungan semua pihak. Jadi menghadapi bencana ini tidak boleh sendiri-sendiri, tapi menghadapi bencana ini harus multi pihak, berbagai pihak harus terlibat. Nah, dalam konteks Pekan PRB ini adalah bagian dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, di BNPB kita mengelompokkan kebencanaan ini menjadi 4 klaster. Klaster yang pertama adalah bencana geologi dan vulkanologi. Ini meliputi bencana letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan likuifasi. Ini semua pernah terjadi di Indonesia. Letusan gunung berapi hampir di wilayah seluruh Indonesia pernah mengalami. Gempa bumi, tsunami, dan likuifasi yang baru-baru terjadi adalah di Palu, di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kedua adalah bencana hidrometeorologi. Ini dibagi 2, hidrometeorologi kering, tadi sudah saya singgung, ini adalah meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hidrometeorologi basah, meliputi bencana banjir, tanah longsor, abrasi pantai, gelombang ekstrim, angin puting beliung, dan siklon tropis. Yang siklon tropis ini juga baru-baru terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin kita semua mendengar dan mengetahui itu. Kemudian yang keempat, klaster keempat adalah bencana non-alam. Bencana non-alam ini meliputi pencemaran limbah, land subsidence, epidemi atau pandemi, dan kegagalan teknologi. Nah, dengan kita mengetahui dan mengenali ancamannya, maka kita bisa menyiapkan strategi dalam menghadapinya. Kemudian kalau kita mengenali bahayanya, maka kita akan bisa mengurangi resikonya. Ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi kita hidup di daerah yang rawan bencana, sehingga kita harus betul-betul memahami apa itu klaster-klaster bencana dan juga bagaimana ancamannya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mengenali ancamannya, maka kita akan bisa menyiapkan strategi untuk menghadapi dan upaya-upaya untuk memitigasinya. Kemudian kalau kita mengenali bahayanya, maka kita akan bisa mengurangi resiko dari bencana yang mungkin terjadi. Kemudian secara geologis Indonesia ini diapit oleh 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan aktivitas tektonik di Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif di dunia. Indonesia setidaknya memiliki 295 sesar aktif. Ini tidak sedikit, 295 sesar aktif yang harus selalu kita waspadai karena sewaktu-waktu bisa bergerak dan menyebabkan gempa. Tidak hanya itu, secara geografis Indonesia merupakan jalur cincin api dunia atau sering kita dengar
dengan istilah Ring of Fire. Sebagai daerah yang merupakan Ring of Fire, kita setidaknya memiliki 129 gunung api aktif dari total 500 gunung api yang ada di Indonesia. Dari 129 gunung aktif tersebut, 69 diantaranya merupakan gunung api yang sering meletus, sehingga resiko bencana letusan gunung api di Indonesia menjadi sangat besar. Selanjutnya, peristiwa bencana geologis gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi ini merupakan peristiwa yang berulang. Saya ulangi, bencana ini merupakan peristiwa yang berulang. Sehingga di kawasan zona rawan gempa, kita dapat mengatakan bahwa kita hidup di antara gempa yang lalu dan gempa yang akan terjadi di masa depan. Untuk itu, kata kuncinya adalah kita harus selalu waspada, siap siaga, dan memitigasi. Sehingga apabila terjadi, hal itu tidak merugikan kita semua. Bukti bahwa bencana, gempa, dan tsunami adalah peristiwa yang berulang, ini bisa kita lihat dari data histori gempa dan tsunami yang terjadi, contohnya di Maluku ini. Mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui atau mungkin membaca bahwa di Maluku ini tercatat pernah dilanda gempa besar pada tahun 1629, 1674, 1852, 1899, 1950, dan 1965. Mungkin ada adik mahasiswa ini belum lahir. Saya yakin, karena saya lahiran 63, ya kan? Ini pasti lahirannya lahiran 2000-an ya. Betul Bu Irtama ya? Ya. Ini cucu-cucu saya. Cucu-cucu saya. Kemudian kalau kita melihat histori gempa di Maluku ini, bahwa gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 1674, ini adalah merupakan gempa yang dahsyat yang bisa kita jejaki dari sejarah tertulis. Jadi dalam catatan Rumpius, seorang ilmuwan Eropa yang tinggal di Ambon ketika itu, mencatat bahwa menggambarkan secara detail betapa besar dan ganasnya gempa dan tsunami yang melanda Ambon di sekitar tanggal 17 Februari tahun 1674. Kalau melihat sejarah ini, entah berapa ratus tahun lagi terjadi, bisa memungkinkan daerah ini terjadi gempa yang serupa. Selain itu, ada bukti lain yang menunjukkan bahwa bencana gempa dan tsunami adalah peristiwa berulang, adalah tsunami Aceh. Bahwa gempa dan tsunami tahun 2004 yang lalu di Aceh ternyata bukanlah yang pertama kali terjadi. Para peneliti menemukan bahwa pernah terjadi tsunami dahsyat pada 2.800 tahun yang lalu. Kemudian 3.300 tahun yang lalu. Dan 5.400 tahun yang lalu. Juga 7.500 tahun yang lalu. Ini nggak tahu kita pada masa itu sudah ditakdirkan untuk lahir atau belum. Tapi inilah catatan-catatan gempa yang terjadi di dunia ini, yang meyakinkan bahwa gempa itu karena bumi terus berputar, dan bumi kita tahu semua terdiri dari lempengan-lempengan yang apabila terjadi tumbukan atau bergeser akan mengakibatkan kegempaan. Hingga saat ini belum ada satupun ilmuwan yang bisa memprediksi kapan terjadinya bencana gempa bumi maupun tsunami. Sekali lagi, tidak ada ahli yang bisa memprediksi kapan gempa bumi atau tsunami ini akan terjadi. Dengan demikian kita perlu meningkatkan sekali lagi kewaspadaan, kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana berupa gempa bumi maupun tsunami. Karena pada dasarnya gempa tidaklah membunuh, tetapi yang membunuh adalah reruntuhan
bangunan yang tidak tahan gempa. Sekali lagi dicatat ini, gempa ini sebenarnya tidak membunuh, tetapi yang membunuh adalah reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa ataupun longsoran tanah yang menimpa manusia. Tadi saya singgung gempa di Karangasem yang baru terjadi. Kenapa korban terjadi? Karena korban ini tidak sempat melarikan diri karena kejadiannya jam 4 pagi, 4.18 pagi. Nah, meninggal karena reruntuhan rumahnya yang roboh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, saya cintai, kita sebenarnya punya banyak pembelajaran dari kearifan lokal yang dibuat oleh nenek moyang kita, yang sudah memahami fenomena alam sejak ratusan tahun yang lalu. Belajar dari pengalaman gempa di Nias tahun 2005. Struktur bangunan atau rumah yang disebut dengan rumah Omohada, yaitu bangunan rumah tradisional Nias, ini didesain atau sudah dibuat dengan penambahan penyangga struktur. Kalau bisa dilihat di slide-nya itu ada. Ada penambahan struktur berupa V. Ini supaya tahan gempa. Jadi apabila terjadi gempa, bangunan itu hanya bergoyang. Itu, tapi tidak roboh. Ini. Hal yang sama pada masa modern ini juga sudah dilakukan, yaitu struktur bangunan yang tahan gempa di Jepang. Saya nggak ngerti apakah Jepang ini niru orang-orang Nias itu. Gitu. Saya nggak ngerti. Berarti kalau saya beranggapan karena orang Nias ini membuat struktur seperti itu, saya yakin orang Jepang yang niru Nias ini. Ya, jadi kita harus bangga bahwa nenek moyang kita juga dalam menghadapi fenomena alam berupa gempa sudah menghitung, sudah membuat rumah tinggal yang tahan gempa, yang dapat melindungi dirinya dan keluarga serta masyarakat dari ancaman gempa. Nah, kita pada masa modern ini yang sudah ilmu pengetahuan dan teknologinya lebih baik, nah tentunya kita harus bisa dan harus lebih mampu untuk beradaptasi dengan ancaman bencana ini. Dengan melakukan tadi upaya pencegahan, mitigasi atau mengurangi risiko bencana, karena kita menyadari bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa 4 klaster yang tadi sudah saya sebutkan yang pertama, sekarang saya akan sampaikan klaster yang kedua yang berupa gempa hidrometeorologi. Dan hidrometeorologi yang saya maksud di sini adalah hidrometeorologi kering, yang hampir setiap tahun kita alami, utamanya adalah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi itu di daerah Sumatera, kemudian Kalimantan. Ini sampai hari ini kita masih menyiagakan untuk pesawat-pesawat waterbombing, pesawat-pesawat patroli untuk memantau kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan ini. Yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan ini 99% disebabkan oleh karena ulah manusia. Buktinya dari 99% yang dibakar ini, 80% lahan ini dijadikan sebagai kebun ataupun tempat bercocok tanam. Untuk itu yang perlu kita benahi nantinya adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ada 6 arahan Bapak Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, kita harus memprioritaskan pencegahan. Sekali lagi memprioritaskan pencegahan. Yang kedua, kita harus membangun infrastruktur monitoring dan pengawasan yang harus ada sampai tingkat bawah. Dan ini sudah kita buat, baik BMKG, kemudian BNPB, bahkan Polri dan TNI sudah membuat satu sistem monitoring untuk bisa selalu mengawasi kemungkinan timbulnya hotspot yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian Presiden juga memerintahkan kita untuk mencari solusi permanen
agar tidak membuka lahan apabila masyarakat ingin bercocok tanam dengan cara membakar. Sehingga kita lakukan di sana, di daerah-daerah yang rawan karhutla ini adalah edukasi, sosialisasi, literalisasi tentang kebencanaan ini dan bagaimana kita mengolah lahan tanpa harus melakukan pembakaran lahan. Yang keempat, kita harus lakukan penataan ekosistem, terutama ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Ini terjadi di Kalimantan, kebakaran lahan itu dan sulit memadamkannya karena memang adalah lahannya lahan gambut. Di atasnya sudah tinggal asap, tapi di bawahnya masih terjadi kebakaran. Nah, ini kita harus melakukan penataan dengan baik supaya gambut ini tidak menjadi potensi untuk karhutla. Kemudian yang kelima, jangan membiarkan api itu membesar. Harus segera tanggap dan jangan sampai terlambat. Nah, untuk perintah ini kita tidak lanjuti dengan menstembekkan, mensiapsiagakan heli dan pesawat pengintai untuk melihat kemungkinan hotspot dan juga heli-heli untuk melakukan waterbombing dalam rangka pemadaman titik-titik api. Kemudian yang keenam, melakukan langkah penegakan hukum tanpa kompromi terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan. Ini 6 instruksi Presiden yang tidak hanya disampaikan untuk daerah-daerah yang potensi karhutnya tinggi, tapi saya yakin di Maluku ini juga perlu kita bisa terapkan karena juga secara umum masyarakat kita untuk mudahnya membuka lahan itu biasanya dengan cara membakar. Ini jangan lagi terjadi. Yang berikutnya, yang ketiga, saya ingin menyampaikan klaster kebencanaan yang ketiga yaitu hidrometeorologi basah. Hidrometeorologi basah itu adalah bencana yang paling sering terjadi dan mendominasi dibandingkan bencana alam lainnya. Akar masalahnya terjadi hidrometeorologi basah ini tidak terlepas dari 3 hal. Pertama adalah alih fungsi lahan. Sekali lagi, alih fungsi lahan menjadi penyebab utama. Kemudian penambangan dan pembalakan liar. Dan yang ketiga adalah urbanisasi. Jadi penggunaan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam arti masyarakat tinggal di daerah aliran sungai, merubah fungsi sungai, kemudian sampah-sampah yang ada di sungai, ini kebiasaan-kebiasaan membuang sampah di sungai, ini juga menjadikan penyebab-penyebab terjadinya hidrometeorologi basah, khususnya banjir. Nah, pada Oktober sampai dengan Februari ke depan ini, kita perlu mewaspadai. Sesuai informasi dari BMKG, ada indikasi terjadinya fenomena La Nina karena sudah ada kenaikan permukaan suhu di laut yang melebihi suhu normalnya, sehingga ini bisa berakibat pada meningkatnya curah hujan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Papua, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa, Bali, NTT, dan Sumatera Selatan. Ini BNPB, BMKG, BPBD daerah kita waspada untuk menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi basah ini. Untuk mengurangi frekuensi bencana yang saya sampaikan tadi, perlu solusi permanen, basisnya adalah ekosistem dengan pelibatan multi pihak secara berkelanjutan. Jadi keberadaan relawan ya peduli sungai ini adalah merupakan bagian dari upaya ini untuk bisa kita betul-betul mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah ini. Dalam hal ini untuk melakukan mitigasi, basisnya adalah vegetasi, merupakan salah satu solusi yang dapat kita terapkan. Kalau di Provinsi Maluku ini ada tanah yang kaya akan keanekaragaman hayati, tidak terkecuali berbagai jenis tanaman pohon keras yang dapat kita manfaatkan sebagai mitigasi bencana. Sebut saja di daerah Maluku ini ada pohon pule.
Kalau di Jawa pohon pule itu pohon raja. Dan usianya tahunan ini, ratusan tahun. Saya pun di rumah menanam pohon pule ini. Karena pohon pule ini bisa tumbuh ratusan tahun, akarnya cukup kuat, dan daunnya rindang. Kalau sudah seperti itu, burung banyak yang datang. Gitu. Tempat untuk burung ya bercengkrama di sini. Sehingga kalau kita berada di bawahnya, oksigennya bagus, burung berkicau, akhirnya kita tidur di bawah pohon. Nah itu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli seperti itu. Maka saya tanam pohon pule ini di rumah. Nah, Maluku sebagai sumber pohon pule ini hendaknya bisa melestarikan pohon pule ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga pohon endemi Maluku yang tumbuh di Teluk Ambon. Itu. Selain pule ini masih ada beberapa pohon lagi yang bisa terus kita berdayakan. Kita juga perlu melakukan pembenahan ekosistem dari hulu ke hilir seiring dengan audit pemanfaatan lahan. Ini saya yakin relawan peduli sungai sangat tahu paham ini. Jadi hulu dan hilir sungai ini sangat menentukan. Ini kalau hulunya bersih, ya hilirnya akan bersih. Kalau hulunya tercemar, nanti hilirnya juga tercemar. Manfaat air bagi kehidupan itu yang utama. Kemudian perkebunan tanaman semusim harus diimbangi dengan penanaman tanaman yang sifatnya bisa sebagai penyerap air dan pengikat tanah. Salah satu vegetasi yang dapat kita manfaatkan terkait hal tersebut adalah tanaman vetiver. Benar di sini ada vetiver. Yang dapat menjaga daya dukung lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah ini. Ini bisa dilihat, mungkin bisa menjadi bahan kajian juga Pak Rektor, mungkin untuk bisa kita sama-sama memitigasi kemungkinan bencana hidrometeorologi basah ini. Yang berikutnya adalah klaster kebencanaan bencana non-alam. Bencana non-alam ini lingkupnya meliputi pencemaran limbah, land subsidence atau penurunan muka tanah, epidemi atau endemi, serta kegagalan teknologi. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menyinggung satu bencana non-alam yang hampir 2 tahun ini sama-sama kita rasakan, yaitu pandemi COVID-19. Sejak awal kemunculannya, yang dunia menuduh Wuhan, muncul utamanya dari situ, COVID-19 sudah menginfeksi kurang lebih 240 juta orang lebih di seluruh dunia. Hingga saat ini Indonesia masih berjuang melawan COVID-19 dan perlu dilakukan sinergi bersama untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Pemerintah sudah menerapkan bahwa tujuan besar dalam perjuangan kita menghadapi COVID-19 bukan lagi penanganan pandemi, tetapi pengendalian pandemi yang ujungnya nanti kita rubah menjadi endemi. Nah, untuk bisa merubah pandemi menjadi endemi ini, maka ada 3 hal yang perlu kita kuatkan. Yang pertama adalah kita harus melakukan disiplin dalam protokol kesehatan 3M. Salah satunya adalah penggunaan masker. Protokol kesehatan itu adalah prosedur atau berbagai aturan yang mengatur tentang bagaimana kita melakukan menjaga kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama adalah menggunakan masker. Lalu yang kedua kita menjaga jarak. Dan yang ketiga kita sering mencuci tangan. Karena itu media-media yang bisa menjadi penularan COVID. Ya. Masker bisa menjaga kita dari keterpaparan COVID. Menjaga jarak bisa menghindari kita dari droplet, dari sentuhan orang yang terpapar COVID. Mencuci tangan juga demikian. Kemudian yang kedua, kita harus bisa mempercepat pencapaian vaksinasi. Boleh saya tanya, yang di sini sudah vaksin semua? Siapa yang sudah vaksin pertama? Siapa yang vaksin kedua? Loh, ini ada yang nggak ngangkat ini, berarti vaksin ketiga ya.
Saya ulangi, siapa yang sudah vaksin pertama? Oke. Siapa yang sudah vaksin dosis kedua? Oh ya. Siapa yang sudah vaksin booster yang ketiga? Oh. Siapa yang belum pernah vaksin? Oh, ternyata ada kan, Pak. Ya kalau yang belum vaksin, saya sarankan ya, vaksin aja. Vaksinnya banyak kok. Nanti minta Pak Wagub itu, atau Pak Bupati, Wali Kota, Pak Rektor sudah 5 kali menyelenggarakan di sini Pak ya. Berarti harus 6 kali Pak, karena ada yang belum. Ya, nanti saya jelaskan pentingnya masker dan vaksin ini. Kemudian yang ketiga, kita harus memperkuat testing, tracing, dan treatment. Itu roadmap-nya itu saja, 3 hal itu. Kalau kita melakukan itu dengan baik, capaian vaksinasi sudah 70% semua, artinya kita masyarakat kita sudah mencapai herd immunity, dan kita disiplin prokes dengan menggunakan masker, dan kita menyiapkan untuk testing, tracing, dan treatmentnya, insya Allah kita bisa merubah pandemi ini. Karena hingga hari ini kita sudah berhasil mengendalikan COVID ini. Indonesia sudah masuk pada level 2. Ya, sudah masuk level 2. Kalau dilihat dari parameter WHO, itu ada 6 ukuran asesmennya. Yang pertama adalah transmisi komunitas. Transmisi komunitas Indonesia sudah masuk pada level 1. Artinya transmisi komunitas itu ada 3 parameter. Yang pertama jumlah kasus aktif. Ya. Yang kedua tingkat kesembuhan. Yang ketiga tingkat kematian. Lalu asesmen untuk capacity respon. Itu juga ada 3. Kita masih masuk pada tingkat 2 atau sedang. Capacity respon itu ada 3 hal juga. Yang pertama adalah testingnya. Yang kedua tracingnya. Dan yang ketiga treatmentnya atau BOR, occupancy rate-nya. Kalau kita sudah bisa masuk pada level 1, baik itu transmisi komunitas maupun capacity respon, kita sudah boleh mengatakan kita bisa mengendalikan COVID untuk merubah pandemi menjadi endemi. Itu intinya. Saya minta adik-adik mahasiswa menjadi agen perubahan ini. Ya. Bisa menjadi agen untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat kita terhadap 3 hal yang saya sampaikan tadi. Menyangkut disiplin protokol kesehatan, kemudian vaksinasi, dan bagaimana kalau kita menemukan kasus segera dilakukan testing, kemudian di tracking, dilacak kontak eratnya supaya mata rantai COVID ini bisa terputus di situ. Kalau boleh saya menganalogikan masker, vaksin, dan payung. Payung pada musim hujan, payung itu tidak bisa menghentikan hujan. Tapi payung bisa melindungi diri kita dari terpapar air hujan. Begitu juga dengan masker dan vaksin. Masker dan vaksin tidak bisa menghilangkan virus COVID. Tetapi masker bisa menjaga kita. Jadi kalau kita mau aman dari virus COVID, kuncinya pakai masker dan ikuti vaksin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan, sesuai dengan impian dan visi Indonesia hingga tahun 2024, maka aktivitas penurunan risiko bencana menjadi sebuah investasi yang penting guna meminimalisir dampak dan potensi ancaman yang ada. Investasi pengurangan risiko bencana yang saya maksud di atas adalah terdiri dari investasi struktural, investasi kultural, investasi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keuangan. Investasi struktural merupakan investasi pengurangan risiko bencana melalui pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian risiko bencana. Baik itu berupa gedung tahan bencana, maupun penanaman pemeliharaan vegetasi yang dapat menjadi buffer bagi jenis bencana tertentu seperti tsunami
maupun bencana hidrometeorologi. Berikutnya adalah investasi kultural, yang merupakan investasi kepada masyarakat atau pemerintah untuk mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif. Investasi kultural atau non-struktural ini dapat diupayakan melalui literalisasi kebencanaan, edukasi maupun sosialisasi, serta pengembangannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal setempat. Selanjutnya, investasi dalam PRB yang ketiga adalah investasi sumber daya manusia. Investasi ini merupakan program peningkatan kapasitas untuk masyarakat ataupun aparat pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Investasi sumber daya manusia pada dasarnya untuk membentuk karakter masyarakat yang tangguh bencana. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah investasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Investasi IPTEK dilakukan dengan menciptakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bencana, serta melakukan kajian yang dapat mendukung aktivitas pengurangan risiko bencana. Investasi IPTEK ini dapat pula diartikan sebagai kontribusi pemikiran dan teknologi yang tepat oleh para akademisi, pakar, dan para peneliti. Yang terakhir adalah investasi keuangan. Investasi keuangan merupakan investasi yang dikeluarkan oleh dan untuk pengurangan risiko bencana, sehingga dapat menyelamatkan aset yang bernilai lebih besar, baik anggaran untuk implementasi program maupun melalui asuransi bencana. Hadirin para peserta pembekalan dan adik-adik mahasiswa semua yang saya hormati, peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana pada dasarnya diintegrasikan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu semua bahwa berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, wujud peran tersebut salah satunya dapat dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, sangat banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam hal penanggulangan bencana, terutama dalam aspek pencegahan dan kesiapsiagaan. Di antaranya adalah melatih kesiapan teknik perguruan tinggi dalam menghadapi bencana. Kesiapan teknis yang dapat dilakukan di antaranya melalui berbagai pelatihan kesiapsiagaan di kampus, seperti kesiapsiagaan ketika terjadi gempa bumi, serta latihan evakuasi korban pasca gempa terjadi. Dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana tersebut, diharapkan dapat terwujudnya kampus tangguh bencana. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang saya yang tidak berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam melanjutkan perjuangan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi tentang pengurangan risiko bencana tadi sudah disampaikan ada 5. Investasi struktural, bagaimana kita bisa membangun pembangunan yang tahan gempa ya untuk antisipasi itu. Kemudian investasi kultural, bagaimana mengubah paradigma atau mindset pemikiran masyarakat itu menjadi satu budaya yang diantisipasi untuk menjadi budaya kita dalam hal antisipasi bencana. Kemudian juga investasi SDM ya, program peningkatan tadi beliau bilang menjadi karakter ya, karakter sumber daya manusia di dalam hal peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam antisipasi bencana. Hal yang sangat luar biasa
ditandaskan oleh beliau tadi, ada saya kutip, ini tidak lepas daripada kerusak 80% keadaan kita yang ada di bencana-bencana kita yang ada di Indonesia ini, terutama bencana yang menyangkut dengan masalah hutan, itu 80% tidak lepas daripada ulah manusia. Nah, ini kelompok agama ini yang harus ambil peran ini. Karena kita punya konsep agama, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allakum tuflihun. Kerusakan di darat dan di lautan itu akibat ulah manusia sendiri. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh beliau itu lengkaplah sudah. Ini konsep agama, konsep pemerintah dalam hal mengintegrasikan bagaimana cara penanganan bencana yang merupakan potensi yang sangat luar biasa di Indonesia ini sebagai laboratorium bencana ini. Kalau kita lihat potensi yang luar biasa besar di Indonesia seperti itu, ya mesti harus menteri ini, bukan badan ini. Ya. Nah, mudah-mudahan beliau dengan membawa oleh-oleh dari Ambon Maluku ini untuk bisa menjadi kontribusi kepada pemerintah pusat bagaimana keinginan-keinginan masyarakat ini untuk penanganan bencana ini secara simultan dan baik. Sebagai informasi tambahan, kita juga sedang merancang Maluku ini akan kita jadikan salah satu titik untuk pengembangan balai besar bencana. Itu akan kita bangun untuk suatu tempat logistik. Dengan siapa kita terjadi bencana, tidak jalur logistiknya tidak terlalu panjang. Jadi kalau di Ambon ini ada, misalnya sekarang terjadi bencana, kita tidak harus menunggu dari Jakarta, tidak harus menunggu dari tempat yang jauh. Syaratnya, tadi saya sudah bilang sama Gubernur, katanya ACC. Tapi kalau saya bilang sama Gubernur, pasti ACC. Karena Gubernur apa saya, kalau saya minta tempat untuk kesejahteraan itu insya Allah, karena itu masyarakat khususnya di Maluku. Ya ikut lain ya supaya Gubernur nanti di tempat untuk kita bisa berikan balai besar politik. Terima kasih Pak Rektor.